Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Wisma Sastrawan, NIM 18C167. Saya mahasiswa tingkat 3A, Prodi Sarjana Ilmu Keperawatan, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu video terkait dengan pengkajian keperawatan terhadap psikologi yang dimiliki oleh lansia, di mana pada pengkajian keperawatan terkait dengan psikologi lansia ini ada beberapa hal penting yang perlu kita kaji. Yang pertama ada pengkajian terhadap identitas pasien, yang kedua pengkajian terhadap keluhan utama yang dimiliki oleh pasien saat ini. Selanjutnya yang ketiga ada pengkajian terhadap riwayat kesehatan pasien, di mana di dalamnya sudah include dengan riwayat kesehatan yang dimiliki oleh keluarga pasien termasuk genogram. Kemudian selanjutnya yang keempat ada pengkajian terhadap pola kebiasaan sehari-hari pasien, mulai dari pola aktivitas, pola makan, pola minum, pola eliminasi, serta pola rekreasi yang dimiliki oleh pasien. Selanjutnya yang kelima ada pengkajian terkait dengan status fungsional yang dimiliki oleh pasien, di mana kali ini saya akan menggunakan metode index cards untuk mengkaji status fungsional pasien. Setelah mengkaji status fungsional pasien, ada pengkajian terkait dengan status kognitif yang dimiliki oleh pasien, di mana di sini saya menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama short portable mental status questionnaire, kemudian ada mini mental status exam, dan yang terakhir back atau depresi. Kemudian setelah kita mengkaji kognitif pasien, kita juga perlu mengkaji yang namanya APGAR keluarga pasien. Nah, sebelum kita masuk ke video, saya memiliki satu quotes, yaitu menua itu pasti, namun menua dengan sehat itu adalah tujuan kita. Jadi tetap jaga kesehatan untuk diri sendiri dan keluarga. Mari kita saksikan video berikut. Terima kasih. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Pak, perkenalkan, nama saya Eko Wisma Sastrawan, mahasiswa tingkat 3A dari Prodi Sarjana Keperawatan dari Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan pengkajian keperawatan dalam hal psikologis dari lansia dari mata ajar keperawatan Gironti yang diampu oleh Bapak Gusti Ngurah Tresna Wicaksono. Nah, di sini saya ingin mengkaji psikologi dari Bapak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia. Oke, kalau Bapak bersedia, di sini saya akan meminta waktu Bapak sekitar 15-30 menit ke depan. Kita akan tanya jawab seputar psikologi dari Bapak. Kemudian nanti saya akan memberikan Bapak pertanyaan. Apakah Bapak bersedia? Iya. Oke, kalau Bapak bersedia, bisa sebutkan nama, tempat, dan tanggal lahir Bapak, Pak? Nama saya Mubadi Muhammad SPD. Madi Muhammad SPD. Tanggal lahirnya, Pak? Tanggal lahir 31 Desember 1950. 31 Desember 1950. Kemudian alamatnya di mana nih, Pak? Alamatnya Banjar Basar, Desa Darmosabo, Kecamatan Basmar, Kabupaten Bandung. Banjar Baler Pasar, Banjar Desa Baler. Darmosabo, Kecamatan Basmar. Kemudian pekerjaan sebelumnya nih, Pak, nanti, Pak? Pekerjaan sebelum ini saya menjadi guru SD. SD. Kemudian umurnya kalau boleh tahu berapa nih, Pak? Saya sekarang 10 tahun jalan. Semakin kegiatannya nanti mantan itu, Pak? Setelah pensiun saya terjun ke pertanian. Oh, pertanian. Berarti jadi petani, Pak, ya? Ya. Kemudian saat ini mungkin Bapak memiliki keluhan atau masalah tentang kesehatan atau apa, wetan itu, Pak? Ada kadang-kadang apa ini namanya gemetar itu atau ujung kadang-kala. Oh, tangannya gemetar, ya, Ya, Pak? Apakah sering terjadi atau kadang-kadang atau saat tertentu saja nih, Pak, terjadi? kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Mungkin Bapak memiliki riwayat kesehatan keluarga, mungkin misalnya seperti penyakit keturunan di keluarga Bapak, seperti diabetes, stroke, dan lain sebagainya, wetan itu, Pak? Ada. Oh, berarti tidak ada memiliki riwayat penyakit keluarga. Cuma berarti Bapak hanya memiliki gemetar saja tangannya, Ya, bisa. ya. Oh, oke. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan Bapak beberapa pertanyaan mengenai index cards namanya, Pak.
Saya akan memberikan Bapak tentang pertanyaan tentang eh, kebiasaan atau pola hidup Bapak. Nah, seperti mandi, apakah saat mandi Bapak memerlukan bantuan dari keluarga atau pihak lainnya, Pak? Tidak. Nah, berarti mandinya itu setiap hari berapa kali, Pak? 2 kali, Oh, 2 pagi kali. dan sore. Oke. Kemudian berpakaian, apakah dibantu atau tidak, Pak? Tidak. Oh, berarti tidak perlu bantuan. Ya. Kemudian ke toilet itu ada menggunakan bantuan atau lain sebagainya? Tidak. Bisa sendiri berarti, Pak? Ya. Kemudian saat berpindah atau berjalan itu Pak, apakah menggunakan alat bantu atau dibantu oleh keluarganya? Oh, tidak. Tidak juga. Kemudian BAB BAK bisa sendiri Pak? Ya? Masih bisa. Kemudian untuk makan, apakah makannya diambilkan keluarga atau tidak Pak? Tidak, sendirian. Berapa kali nih sehari makannya Pak? 3 kali, pagi, siang, malam. Oh, 3 kali. Baik, selanjutnya saya akan mengecek kognitif Bapak menggunakan 3 metode, yaitu SPSMQ, MMSE, dan depresi atau BEM. Nah, yang pertama SPMSQ, di sini saya akan memberikan Bapak 10 pertanyaan, nanti Bapak bisa langsung menjawab. Oke. Sekarang hari apa nih Bapak? Hari Minggu, Hari Minggu, tanggal berapa Pak? tanggal tanggal 22 November. 22 November. Nih. Nama tempat ini apa nih Pak? Nama tempat, Alamatnya? alamat Banjar Balai Pasar, Desa Darmasabo, Kecamatan Gasmal, Kabupaten Bandung. Ini Banjar Balai Pasar Pak. Nih. Eh, Kemudian umur Bapak berapa tadi bisa diulangi Pak? Ya, bisa 70 tahun, 70 tahun. Kemudian tanggal lahirnya Pak? 31 Desember 1950. 1950. Bapak tahu Presiden sekarang Republik Indonesia siapa Pak, kalau boleh tahu? Widodo. Widodo. Nih. Kemudian Presiden sebelumnya, sebelum Pak Widodo siapa nih Pak? Saya ingatnya sudah makin hilang. Oh, berarti nggak ingat Pak? Nggak ingat. Nih, nama ibunya siapa Pak? Nyoyan KTHT almarhum. Nama ibunya Pak? Ya, Nyoyan KTHT. Nama Ini ibunya nama ibu Bapak? Nyoyan Gelang, ini Nyoman Gelang. Oh, ini Nyoman Gelang. Nih. Kemudian kalau 30 dikurangi 3 berapa Pak? 27, Dikurangi 3, 27 kurangi 3, 24, 24 dikurangi 3, 21, 21 dikurangi 3, 18. 18. Baik, dalam SPMSQ ini Pak Made Memes benar 8 pertanyaan dan salah 2 pertanyaan. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa MMSE. Pak, di sini saya akan memberikan Bapak kembali beberapa pertanyaan. Bapak bisa menjawab dan mengikuti perintah yang akan saya berikan. Yang pertama, sama seperti tadi, tolong sebutkan hari, tanggal, dan tahun saat ini. Hari Minggu, tanggal 22 November tahun 2020. Oke. Kemudian ulangi nama tempat alamatnya nih Pak. Nama tempat, alamat Banjar Balai Pasar, Desa Darmasabo, Kecamatan Gasmal, Kabupaten Bandung. Kemudian saya akan menyebutkan 3 benar, Pak. Nanti bisa sebutkan kembali Pak. Nih, yang pertama meja, kursi, dan kertas. Bisa disebutkan Pak? Ya, bisa meja, kursi, kertas. Oke. Kemudian 100 dikurangi 7 berapa nih Pak? 93, 93 dikurangi 5 Pak. 88, 88 dikurangi 5 Pak. 73, ini 83. Kemudian Bapak bisa mengingat benda apa saja yang saya sebutkan tadi Pak? Meja, kursi, kertas. Kemudian bisa menunjukkan benda-benda yang saya sebut Pak. Kertas, silakan ditunjuk Pak. Kertas mana Pak? Kertas ini juga kertas ini.
Pulpen Pak. Ini pulpennya. Kursi Pak. Kursi ini juga termasuk tempat duduk kursi. Berarti di dalam MMSG ini Bapak Inodi Muhammad tidak ada mengalami masalah dan mampu menjawab secara tepat dan benar. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa depresi atau breaks dari klien tersebut. Yang pertama, Pak, di sini saya akan memberikan Bapak rentangan jawab, rentangan dari 0 sampai 3, di mana 0 itu tidak pernah atau hampir tidak pernah, kemudian 1 itu kadang-kadang, kemudian 2 itu sering, dan 3 itu selalu. Yang pertama, tentang kesedihan. Apakah Bapak sering atau pernah mengalami kesedihan yang berkepanjangan itu Pak? 0 itu Tidak. Berarti kemudian untuk pesimisme, apakah Bapak pernah merasa terpuruk atau down atau pesimis untuk melakukan sesuatu itu Pak? Oh tidak. Tidak. Selalu pesimis. Optimis Oh, berarti optimis. optimis. Kemudian pernah merasa gagal? Tidak pernah merasa Tidak, gagal. berarti 0 Pak. Kemudian ketidakpuasan terhadap diri sendiri Pak? Oh tidak. Tidak. Rasa pernah memiliki mungkin rasa salah atau lain sebagainya terhadap teman atau sejawat seperti itu pernah Pak? Pernah, tapi sudah langsung mohon maaf dan lain sebagainya. Berarti kadang-kadang. Kadang-kadang. Kemudian pernah merasakan tidak menyukai diri sendiri Pak? Sudah pernah. Tidak pernah. Pernah membahayakan diri sendiri atau pernah memiliki keinginan untuk melakukan bunuh diri, melukai dan lain sebagainya? Tidak pernah. Kemudian pernah merasakan ingin menarik diri secara sosial dari masyarakat dan lain sebagainya? Pernah, tapi belum diberikan. Berarti kadang-kadang memiliki keraguan-raguan Pak, misalnya melakukan sesuatu ini Bapak merasa ragu-ragu dan merasa itu tidak akan berhasil seperti itu? Tidak, karena terlebih dahulu apapun yang saya lakukan saya harus berpikir lebih dulu. Kemudian apakah Bapak merasakan perubahan terhadap gambaran diri Bapak atau merasa kenapa saya harus tua seperti itu? Apakah Bapak pernah merasakan saya tua itu kok begini gitu? Oh tidak, karena sudah memahami bagaimana orang muda dan bagaimana orang tua sudah memahami itu. Kemudian saat apakah ada perubahan atau perbedaan atau kesulitan saat Bapak melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya saat bekerja dan lain sebagainya, karena sudah menjadi lansia nih Bapak? Kadang-kadang. Sering mengalami keletihan saat ini Pak beraktivitas sehari-hari? Oh tidak, karena terlebih dahulu waktu mengasuh itu sudah istirahat langsung. Oh, berarti ada pengaturan waktu istirahat Pak? Kemudian nafsu makannya apakah tetap seperti dulu atau ada penurunan atau gimana Bapak? Belum ada, masih Biasa berarti biasa. Selanjutnya di sini kita akan memeriksa afdar keluarga dari pasien. Baik Pak, di sini saya akan memberi sama seperti tadi, saya akan memberikan Bapak rentangan dari 0 sampai dengan 2, di mana 0 itu hampir tidak pernah, kemudian 1 itu kadang-kadang, dan 2 itu selalu. Di mana yang pertama itu tentang adaptasi Pak. Apakah Bapak merasa bahwa diri Bapak itu kembali, kan Bapak dulu pernah bekerja sebagai guru dan sekarang setelah lansia kembali kepada keluarga, apakah keluarga Bapak merasa keluarga Bapak menerima Bapak kembali ke keluarga tersebut atau bagaimana nih Bapak? Bisa biasa saja, artinya kalau sudah pensiun itu umpamanya kan sudah waktu yang menentukan, tidak ada keluhan lagi. Oh, berarti selalu Bapak merasa bahwa keluarga itu menerima. Kemudian untuk hubungan sosial dan di masyarakat apakah masih berjalan dengan baik Bapak? Masih baik sekali. Oh, berarti selalu baik. Untuk pertumbuhan bagaimana, apakah Bapak merasa puas dengan pertumbuhannya selama ini, misalnya di keluarga dan lain sebagainya? Sudah merasa puas. Puas lalu berarti. Kemudian apakah Bapak merasa bahwa keluarga Bapak itu dapat menerima emosi Bapak, misalnya kemarahan, kesedihan atau lain sebagainya, keluarga itu mampu untuk
menerima kekurangan dan kelebihan Bapak? Apakah Bapak selalu? Ya, selalu. Dan terakhir, dalam pemecahan misalnya di keluarga ada suatu masalah, apakah selalu Bapak dilibatkan dalam hal untuk memecahkan masalah tersebut, Pak? Selalu. Selalu berarti. Baik, demikian pertanyaan yang dapat saya berikan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang mungkin dalam memberikan pertanyaan, Pak. Oke, terima kasih, Pak.